istilahnya apa? Kontrol tiap bulan, oke? Baik kontrol mungkin gula darah, kontrol tensi, oke? Juga ada penyuluhan, oke? Pemberian tambahan pengetahuan buat kita semua agar kita tetap sehat. Baik Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam kondisi bulan puasa, lemas, siang-siang ngantuk, yang ngomong juga ngantuk ya. Tapi karena tadi kata Pak Yati sebagai syarat, jadi saya tuh yang gak pengen ngomong lama-lama loh Pak. 10 menit cukup lah kok, disuruh BPJS itu harus 30 menit di video. Aku ada buktinya video, repot toh. Saya sampai teman-teman kepala puskesmas itu bilang, nggak pola tebak HP yang memorinya buat video, ya nanti harus diupload, ya. Nah itu jadi memang persyaratannya tambah, yes, ya karena apa ya? Bisa. Nah kencing manis itu, ya karena gulanya terlalu tinggi, darahnya kan jadi kental ya Bu ya. Jadi orang darah mengandung gula DM yang tinggi itu membuat darahnya menjadi kental. Gampangannya gitu logikanya, oke? Nek kental itu membuat aliran darahnya semakin lambat. Ini obatnya. Coba kalau air dipakai itu namun isinya air tok gitu lah. Oke. Hipertensi bisa sakit jantung kalau tensinya tinggi, lama-lama jantungnya jadi sakit, oke? Begitu juga kencing manis, kalau gulanya terlalu tinggi, lama-lama juga bisa menjadi penyumbatan di pembuluh-pembuluh jantungnya, bisa serangan jantung bisa, oke? Kemudian bisa sakit apa Bu? Stroke, oke? Stroke itu pun kondang, wong darahnya dhuwur, bludak ya Pak ya, bludak ya. Darahnya tinggi bisa terjadi stroke, oke? Sama, bahwa stroke itu sebenarnya bukan hanya karena darah tinggi. Ya, memang yang paling banyak diketahui masyarakat yang namanya stroke itu penyebabnya darah tinggi. Jadi pembuluh darahnya karena tekanannya tinggi pecah, terjadi perdarahan di otak, ya. Tapi juga sebenarnya ada ya kelainan. Jadi sebenarnya stroke itu definisinya adalah adanya gangguan peredaran darah otak. Nah, 30 menit, jadi ya Pak kamu nggak Bu, Pak ya. Bukan saya pengen ngomong lama-lama nih, saya jadi menit aja selesai. Ya, tapi ini 30 menit tak hitungin 4 sampai jam itu nih. Jam 12, jam 1 nanti tambahin 10 menit. Ya, lewat 12. Baik, Pak. Ini kena, Mbak ya. Baterainya mungkin ya, nggak apa-apa. Jadi ini kan kebanyakan ya penderita penyakit kencing manis, penyakit hipertensi, ya. Ini 2 penyakit pokok yang mendapat perhatian pemerintah karena dari 2 penyakit ini nanti bisa menimbulkan komplikasi atau penyakit ya, sama seperti itu. Ya kalau gulanya terlalu tinggi, aliran darahnya melambat, kemudian bisa suatu saat menjadi sumbatan. Nah, aliran darah di otak tersumbat sehingga terjadi gangguan. Nah, jadi stroke itu ada 2, ada yang namanya perdarahan hemoragik dalam kedokteran. Ya biasanya penyebabnya darah tinggi. Ada non hemoragik, ya biasanya sumbatan. Itu kencing manis, nih. Ada lagi komplikasi yang lain nomor yang paling besar yaitu ginjal. Kan penyakit-penyakit yang gede-gede nih, jantung, stroke, Yang ketiga ginjal, gula yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Bahkan kasus terbanyak atau tertinggi gagal ginjal adalah pasien dari DM. Jadi apa gulanya terlalu kan dosis sesuai, ya, atau harusnya diminum sehari 3 kali. Kalau 3 kali itu, ya obat itu ada namanya masa paruh, ya. Jadi paruh itu masa kerjanya.
Kalau dia 1 kali Bapak, ya misalnya hipertensi atau DM, berarti obat itu akan bekerja selama 24 jam. Ya, 24 jam baru dia turun. Sehingga perlu diminum lagi biar naik lagi kadarnya di dalam tubuh kita. Ya. Nah, misalnya kalau 3 kali harusnya itu pas gitu, 8 jam ya harusnya. Ya. 8 jam. Jadi maksudnya sebelum obat itu kadarnya turun, dia sudah diminum lagi agar naik lagi. Tapi kalau 3 kali minumnya, wah aku minum yang penting 3 kali, ya 1 jam 7, kok 1 jam berapa? 10 pas makan setengah, 1 lagi jam 12 gitu. Ya itu kan gak pas. Ya. Kemudian yang keempat, mengkonsumsi obat pada waktu yang tidak tepat. Yang sama. Oh belum, tadi udah kelewatan kan. Ketiga, menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Bisa. Ya, menghentikan obat sebelum waktunya. Tapi kalau hipertensi sama DM obatnya sepanjang hidup ya Bu ya. Nah maksudnya gini, ada obat-obat yang harus diminum. Misalnya TB ya. TB itu harus 6 bulan minimal. Loh kok baru 2 bulan terus merasa enak, harus enak, terus gak mau minum obat lagi. Ya gak akan sembuh total, nanti bisa kambuh lagi. Yang paling gampang antibiotik ya Bu ya. Antibiotik itu minimal 3 hari harus dihabiskan. Nah, kok panas dikasih antibiotik sama dokter, minum obat sekali sembuh. Wih, obatnya manjur, bukan sah diminum. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Harus dihabiskan sesuai dengan waktunya. Jadi menghentikan pengobatan sebelum waktunya ya. Yang kelima, sesuai dengan masa berlakunya. Tapi juga Bapak Ibu di rumah ya, itu naruh obat juga harus baik ya, karena juga dipengaruhi penyimpanan, cara penyimpanan. Misalnya begini, obatnya jenengan taruh di tempat yang lembab, tempat yang basah, gitu. Obatnya kena minyak, yo, apa minyak apa? Di dapur ditaruh di tempat sama bumbon-bumbon, kena kecap, pokoknya. Nah, atau basah, nggak boleh ya. Nanti terus jadi rusak, ya. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau buka obat, dilihat obat itu kalau bagus, walaupun masih dalam ED, masa itunya sebelum melewati masa ED, tapi juga dilihat fisiknya ya. Jadi misalnya nggak sampai rusak ya. Kemudian apa? Kita pakai obat ya, kotak obat gitu. Ya nggak apa-apa beli kotak obat. Ya saya juga di rumah ada kotak obat, beli semua obat-obat ditaruh di situ. Oke. Kemudian menggunakan obat yang tidak sesuai dengan cara penggunaannya, ya, nah itu. Ya ditabur kayak gitu, memang ya, dipikirnya ya ditabur itu langsung ke lukanya, begitu, ya. Nah, jadi ya itu obat itu juga ada yang sesuai tata cara. Kalau diminum itu dia akan masuk sampai ke pembuluh darah sebenarnya. Oke. Lanjut Mbak, nah, saya nggak kita aja sendiri. Udah, ya udah. Jadi itu ya, faktor yang berasal dari tenaga kesehatan dapat mengurangi tingkat kepatuhan pasien. Ya, misalnya kurangnya komunikasi, makanya di sini di farmasi sudah kita sampaikan ke petugas kalau ngasih obat itu sudah dikasih tahu, ya, ada tulisannya terus dibacakan. Pak, ini cara minumnya sehari 3 kali, harus diminum setelah makan, sebelum makan, pagi hari, malam hari. Nah, sosok mungkin petugasnya nggak komunikatif ya, jenengan beli di gampang akuntan ya, gampang akuntan misalnya. Sosok kita juga sok beli obat bebas gitu ya, beli obat ininya. Kita namanya apotek mungkin ngasih aja tanpa kemudian memberi informasi yang tepat, cara pemakaiannya gimana. Jadi dianggapnya harus ngerti gitu ya. Kemudian kurangnya tadi ya sama, kalau ini dari faktor luar ya, nggak usah ya, faktor tenaga kesehatan. Lanjut. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian tentang diabetes ya, ya. Jadi ini jadi satu aja ya, diabetes atau hipertensi ya. Jadi sebenarnya
diabetes itu bukan masalah besar ya, nggak apa-apa gitu ya. Banyak yang sakit kencing manis koncone oke gitu ya. Tapi sebenarnya enggak ya masalah besar. Ya masalah besar kenapa? Ya tadi sudah di depan saya singgung ya. Dua penyakit ini, darah tinggi dan kencing manis, bisa memberikan komplikasi ke semua organ tubuh kita. Kenapa? Ya karena dia berada di dalam gulanya tinggi, dia mudah terkena infeksi TBC, ya, atau penyakit paru-paru lainnya. Ya. Jadi ini masalah, oke? Nah, ya jadi keberhasilan terapi bagi penderita DM, diabetes mellitus atau TBC, hipertensi itu ya banyak faktor ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana ya agar tujuan tercapai itu harus ada peran dari dokter, pasien ya, semuanya ya. Ya, dokternya, perawatnya, prokesnya, orang-orang puskesmas dan pasien juga harus kerjasama, oke? Dibutuhkan kerjasama. Bahkan semakin parah ya, tadi sudah saya sampaikan nih, kalau dosisnya nggak pas ya tadi ya, gulanya nggak turun-turun, tensinya nggak mudun-mudun ya, nah, sehingga bisa jadi malah tambah parah sakitnya ya. Gulanya udah minum obat tapi karena dosisnya kurang, naik terus, akhirnya tambah parah. Ada luka sedikit jadi tambah terus naik ke atas gitu nih. Mana Mbak, balik Mbak sebelumnya Mbak yang tadi ya. Jadi akibat ketidakpatuhan tidak kunjung sembuh, mengalami efek samping. Nah tadi ya saya bilang kalau minum obatnya dosisnya berlebihan bisa efek sampingnya apa ya. Kalau tensi bisa ngedrop, kalau gula ya juga bisa hipoglikemik nih, hipoglikemik. Kemudian biaya terapi menjadi tidak efisien ya toh. Minum obat banyak ya, udah beli obat mahal-mahal tetapi tidak menghasilkan ya tujuan yang diharapkan. Nah, bagi tenaga kesehatan menghilangkan rasa kepercayaan, dia tahu berobat langsung sembuh gitu. Ya, ternyata karena minum obatnya tidak tepat, tidak patuh. Lanjut. Cara mengatasi ketidakpatuhan, okay? Yang pertama faktor psikologis ya. Jadi psikologis itu harus dibangun kesadaran Bapak Ibu ya, bahwa kita harus minum obat dengan teratur, yang dengan teratur atau sesuai petunjuk akan menyembuhkan ya penyakit kita, atau penyakit kita akan terkontrol, tidak menjadi lebih parah. Okay? Kemudian yang kedua, dukungan ya. Nah, kalau di sini ada yang sepasang suami istri ya, dukungan keluarga ya Bu ya. Bahkan kalau dalam penyakit TB ya, terapi TB itu ada namanya pendamping obat, harus ada pendamping minum obat, PMO ya, pendamping minum obat. Jadi khusus pasien TB itu kan harus minum obat selama 6 bulan minimal. Obatnya bulannya Pak. Nah itu minum obat, karena obatnya itu efeknya mual biasanya ya, obat TBC itu mual ya, perutnya nggak enak, senep ya, kadang-kadang membuat pusing, telinganya berdengung, ada kepada beberapa obat ya. Nah makanya harus dipastikan dukungan keluarga ya, dukungan keluarga, apalagi yang harus disuntik, saya sudah disuntik ya, itu ada yang suntik itu ya, strep yang resisten ya, itu setiap hari 2 bulan harus ke puskesmas ya, setiap hari. Nah kan harus dukungan keluarga ya, artinya harus ada keluarga yang ngantar. Kalau nggak ngantar nanti dia nggak mau berobat ya. Ya maka butuh dukungan keluarga. Dan di sini juga mungkin untuk penyakit DM ya, mungkin ada yang ingatkan ya, ibunya Pak udah suntik belum, ya, obatnya udah diminum belum ya, perlu dukungan ya. Kalau anaknya ini kan pun sepuh-sepuh sedoyo nih ya, kalau yang nggak ada anaknya di rumah, anaknya pun mentas sedoyo ya, tinggal suami istri ya.
saling mengingatkan. Kalau ada anaknya, alhamdulillah bisa dipantau oleh anaknya. Okay? Melawan lupa, melawan lupa dengan apa? Menggunakan kotak pengingat dengan obat. Ya, ada kotak. Ya, saya itu ya, apa namanya? Ya, pernah ada yang punya mungkin ya, kakak saya itu, jadi punya kayak makanan gitu ya, kecil gitu ya. Itu pagi misalnya warnanya merah, siang hijau, malam kuning misalnya. Itu tiap hari sudah dimasuk-masukin, ya. Jadi begitu malam selesai dimasuk-masukin lagi. Jadi besok tahu dia, oh ini belum diminum nih, ya. Jadi itu namanya kotak obat, ya. Boleh juga pasang alarm, jam, ya pasang alarm, ya. Titik apa deh? Oh minum obat, ya. Nah, minum obat, ya. Ibu pasang alarm betul bu. Bukan, mus apal kayak gitu ya. Nah, ya ada juga orang pasang alarm gitu ya. Kalau pegawai sini pasang alarmnya kalau mau pulang nih. Oh alarm bunyi, oh waktunya pulang. Ya. Nah, kalau saat ini ibu alarmnya apa bu? Pasang alarm. Sahur. Wah, bangun sahur ya, bangun sahur. Kalau nggak pasang alarm bablas ya bu ya. Bukan bablas angin nih, bablas dicuri. Jadi itu pasang alarm boleh pada HP, ya. Nah lanjut mbak, ya itu ya. Melawan lupa dengan tadi. Lanjut tenaga kesehatan, nggak usah lah kesehatan kita. Ini buat dunia, ya. Jadi bapak ibu sekalian, dengan kita minum obat secara teratur atau sesuai, satu dapat mencegah atau menunda komplikasi, ya tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua mengurangi frekuensi rawat inap, ya. Jadi kalau misalnya minum obat yang teratur, tiba-tiba tensinya tinggi, pusing, nggak kuat, lubang, muntah-muntah, akhirnya mondok, ya kan? Karena udah kuat atau tadi gulanya terlalu tinggi sekali, ya, hiperglikemik sampai koma, nggak sadar maksudnya, ya, bisa mondok. Makanya dengan minum itu bisa mengurangi biaya kesehatan, ya bu ya. Walaupun kesehatan sekarang sudah ditanggung BPJS, buat tenaga bapak, nih, soalnya ibu ditanggung BPJS, tapi kan juga tetap dengan, ya kan? Kalau mau ke rumah sakit biar bensinnya yang nunggu ya butuh jajan, makan, gitu. Tonggonya jadi pada tili, nah, ya kan, dan tambah biaya gitu namanya. Ya, iya, ya bu ya, jadi tambah biaya, ya. Udah 10 menit belum nih? Udah 3 menit. Udah ngantuk ya bu ya? Nah, ngantuk, capek. Oke, udah selesai. Jadi penting nggak bapak ibu kita minum obat rutin teratur sesuai petunjuk? Penting. Itu kesimpulannya, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya, bapak ibu, ya. Tadi sudah saya jelaskan semuanya, nih, betapa pentingnya kita minum obat secara teratur sesuai dengan petunjuk, ya, dosis, tata cara penyampaian, cara penyimpanan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan minum obat yang teratur tadi, ya, kita terjaga penyakitnya, tidak semakin parah, kita sehat, bisa aktivitas fisik, tidak mondok dan tidak nyusai tonggol atau sakdire. Bukan nilai, bukan. Insya Allah nggak menyusahkan. Ya sudah pak. Begini seperti tadi yang disampaikan bapak tadi, menyampaikan bahwa untuk penyakit hipertensi, minumnya amlodipin masa waktunya 24 jam. Padahal karena saya itu faktor usia sudah usia lanjut, kadang lupa pagi nggak minum obat. Seandainya diminum sore apa bisa? Dan kalau kita minum sore, paginya kan seharusnya kita nggak minum karena minum saya setiap pagi. Yang pertama, kemudian yang kedua pak, yang saya tanyakan masalah mengkonsumsi obat tadi kan ada berkontraksi antara makan dengan makanan yang dalam kita. Contohnya seandainya saya habis makan obat, minum obat, nah terus kita minum kopi atau durian, itu apa sangat berpengaruh dengan
Tidak tahu persisnya apa betul itu karena orang tua kemarin yang orang kena baru beki ini. Nah itu mohon penjelasannya, mohon maaf ini mengganggu. Setiap kali saya mesti tanya karena kurangnya pengalaman kami. Matur nuwun, sekian terima kasih. Yang pertama namanya lupa ya udah berhenti minum ya Bu ya. Kalau diminum nanti darahnya jadi tinggi ya. Terus pertama itu ya, jadi maksudnya dia diminum dulu ya. Nah habis itu besok tetap diminum lagi, insya Allah nggak apa-apa. Ya, insya Allah sebenarnya gini, obat itu Bu ya, obat itu secara umum ya, kadang sampai 3 kali dosis itu kita masih aman kadang-kadang. Jadi Insya Allah. tetap minum. Ya begitu juga yang sore ya diminum aja nggak apa-apa. Paginya masih minum. Paginya habis itu minum lagi, tapi ya habis itu jangan lupa ya, terus minum 1 kali aja, insya Allah. Udah lewat 12 jam insya Allah aman nggak apa-apa. Itu dosisnya juga udah turun, setelah 12 jam dia turun walaupun belum sampai yang titik terendah, ya nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Kadang obat itu walaupun sangat individual sebenarnya, sangat individual ya, individual. Tapi secara umum saya bilang ya, obat itu kadang sampai 2 sampai 3 kali dosis itu seorang buat nopo-nopo. Secara umum ya, secara umum. Tapi kadang mungkin ada orang yang sensitif, memahami si jiwa yang langsung berefek ada juga. Tapi secara umum sampai 2-3 di tengah misalnya ya minum paracetamol ya, minum lu 3 itu secara umum buat nopo. Jadi kebiasaan, tapi memang efek terapinya pada 1 tabletnya itu udah cukup, udah bisa memberikan efek terapi. Okay? Ya, kecuali memang ada obat-obat tertentu ya, kayak gula, mungkin dia overdosis bisa hipoglikemik ya. Udara ya, apa namanya itu, udara itu apa? Gas. Nah gasnya. Dan kopinya tadi sebenarnya saya pernah bilang ya, kopi yang asli itu aman. Nah, kenapa selama ini kita bilang orang darah tinggi gak boleh minum kopi, orang DM gak minum kopi? Karena kita mau minumnya kopi instan. Itu bukan kopi sebenarnya kalau kata pengguna.